ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, ini kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena dengan mengetahui kelebihan agama kita dibandingkan agama yang lain, dengan mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada pada agama kita, dengan mengetahui keindahan-keindahan, keutamaan-keutamaan yang ada pada agama Islam, maka kita akan semakin cinta dengan agama kita. Kita akan antusias untuk mengamalkannya. Kita akan berusaha untuk istiqomah di atasnya, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah untuk berada di atas Islam. Di pertemuan yang lalu telah kita baca ayat yang pertama dari bab yang pertama, bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang dimaksudkan dengan keutamaan Islam di sini, yang pertama, keutamaan Islam itu sendiri, keutamaan Islam pada dirinya, itu keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam yang melebihi agama yang lain, atau bahkan tidak ada pada agama selainnya. Kemudian yang kedua, keutamaan Islam terhadap penganutnya. Jadi orang-orang ketika menganut agama Islam, masuk ke dalam Islam, maka dia akan dapat keutamaan, dia akan dapat kebaikan terhadap, kalau tadi perbandingan Islam dengan selain Islam, kalau ini kan oleh orang yang berada di atas Islam karena dia memeluk Islam. Tapi yang ketiga, Islam ini
oleh orang-orang dengan sebab mereka menyandang Islam, maka orang-orang ini, maksudnya umat Islam itu, mereka dilebihkan, diutamakan, lebih dimuliakan dibandingkan dengan selain umat Islam. Selain umat Islam. Ayat yang telah kita baca yaitu ayat di surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yaum, pada hari ini. Ayat ini turun di hari Arafah, hari Jumat. Ya, waktu itu. Berarti al-yaum itu hari Arafah, hari Jumat. Waktu turunnya ayat ini, hari turunnya ayat ini. Pada hari ini akmaltu, saya telah sempurnakan kalian dinakum, agama kalian. Agama yang sempurna itu sudah keutamaan. Makanya orang-orang Yahudi atau salah seorang Yahudi, kita sebutkan juga ini di pertemuan yang lalu, datang kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada ayat di kitab kalian yang kalian baca. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Seandainya kepada kami orang Yahudi turun ayat itu, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Artinya, ada tidak ayat seperti ini turun kepada mereka? Tidak ada dalam Taurat Injil penyebutan bahwasanya Allah menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Makanya Yahudi ini berkeinginan seandainya ada ayat seperti itu turun kepada mereka, akan mereka jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Tapi kan tidak ada. Nah, seperti itu. Ya, ini kelebihan apa? Islam. Keutamaan Islam dibandingkan dengan yang selain Islam. Ya. Jadi dia agama yang sempurna. Ditambah lagi yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna itu keutamaan. Dan keberadaan Islam itu sempurna, yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, saya telah sempurnakan. Maka itu keutamaan di atas keutamaan. Jadi yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu ragu ya akan hal ini. Agama kita adalah agama yang sempurna. Maka ketika sebahagian orang salah paham di dalam memahami Islam atau dalam memahamkan Islam, maka bukan pada Islam itu, sebab dia sempurna dan Allah yang menyempurnakannya, tetapi aib adalah pada orang yang menyampaikan atau ada pada orang yang memahami.
Adapun Islam itu sendiri, dia sempurna dari segala sudut dan sisi. Ya. Dan konsekuensi, keharusan Islam itu adalah agama yang sempurna, maka berarti agama Islam itu cocok di semua tempat dan semua waktu. Ya, bukan hanya di Arab, di tempat lain tidak bisa. Tetapi di zaman-zaman setelahnya, apalagi zaman sekarang, di zaman modern, itu tidak bisa. Itu tidak mungkin itu. Karena kalau seperti itu, berarti Islam tidak sempurna. Ya. Keharusan Islam itu sempurna, amalkan di semua tempat dan di semua waktu. Nabi Muhammad SAW, salah satu kelebihannya, dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, dia diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin dan manusia. Sementara nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaum tertentu. Hanya diutus kepada kaum tertentu. Misalnya Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Tetapi yang lain, yang bukan Bani Israel, mereka punya Rasul sendiri. Ya. Nabi sebutkan, ya, hal ini dalam hadisnya, bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia. Sementara nabi-nabi sebelumku, katanya, itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah saya cukupkan atas kalian nikmatku. Ya. Nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat yang berupa dunia, dan ada nikmat agama. Nikmat beragama. Dan nikmat agama, nikmat yang kaitannya dengan agama, dengan ibadah, dengan ketaatan, itu lebih mulia dan lebih agung. Bahkan seseorang dengan berpegang teguh dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidupnya, dunia, alam barzakh, dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, ini agama, iman dan amal soleh. Atau man amila solihan, siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, ya, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, dan dia orang beriman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kalau kita ingin hidup kita baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita, sebab hidup seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang beramal soleh, dia beriman kepada Allah, baik hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kehidupan yang baik kepada hamba itu bagaimanapun kondisinya. Dia dapat nikmat, maka Allah beri taufik untuk bersyukur, maka baik hidupnya.
kalau dia dapat musibah, kesempitan, sakit, penderitaan, Allah akan beri taufik untuk bersabar, maka akan baik hidupnya. Dan kalau dia terjatuh dalam kekeliruan, dan semua manusia pasti bersalah, maka Allah akan tuntun dia untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, dan akan baik hidupnya. Jadi Allah katakan, telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Cukup, berarti sempurna juga, tidak kurang. Tidak kurang. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak meridhoi selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, siapa yang mengharapkan selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang akan merugi. Ya. Kalau Allah meridhoi Islam sebagai agama, maka Allah juga akan meridhoi Muslim, orang yang beragama Islam. Dan Allah tidak akan meridhoi selain Muslim. Tidak akan meridhoi selain Muslim. Sekarang, siapa yang menjadikan kita Muslim? Siapa yang menjadikan kita lahir di atas Islam? Siapa yang menuntun kita, mengokohkan kita di atas Islam? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan Muslim. Kalau bukan karena Allah, kita tidak sholat sebagaimana keadaan sebagian orang di luar sana. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan puasa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan menunaikan zakat, tidak mempelajari ilmu agama, tidak mengenal sunnah, tidak mengenal tauhid. Bahkan kita mungkin adalah pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kejahatan, tetapi Allah yang memberi taufik kepada kita akan hal ini. Maka kalau kita menyadari keutamaan Islam, maka kita harus bersyukur karena dijadikan oleh Allah sebagai Muslim. Ya. Maka lakukan konsekuensi Islam itu, lakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepadanya, tunduk karena Dia telah memberi kebaikan kepada kita, menjadikan kita sebagai Muslim. Jangan pernah merasa berjasa dengan keislaman kita. Jangan merasa berjasa dengan sholatnya kita. Jangan pernah berjasa karena kita sedang bersedekah. Jangan berjasa karena kita sudah mengadakan ta'lim. Jangan berjasa karena kita sudah bangun masjid. Tidak. Tapi bersyukur kepada Allah yang memilih kita, yang memberi taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut, dan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan tersebut. Dan kita lanjut. Dalil yang kedua tentang keutamaan Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin
a'budullaha alladhi yatawaffakum. Qul, katakan. Siapa yang diperintah untuk menyampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau disampaikan? Kalimat setelahnya. Ya ayuhan nas. Sampai selesai. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyampaikan ini, dia tidak langsung mengatakan ya ayuhan nas. Tapi Nabi ungkap, Nabi baca sebagaimana yang dia dengar. Yaitu apa? Kul. Dia ulang lagi, kul. Paham maksudnya? Jadi kan Nabi diperintah untuk mengatakan ya ayuhan nas. Tapi ketika Nabi baca ayat ini, dia tidak langsung mengatakan ya ayuhan nas, tapi dia bilang juga kul. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW murni hanya sebagai muballigh, penyampai syariat, perintah, larangan, ya, pemberitaan, itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ketika memerintah itu karena wahyu, ya, tidak langsung dari dirinya sendiri, ya, tidak langsung dari dirinya sendiri, dari awal langsung memerintah atau melarang, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang dia ucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi saja tidak berani memerintah, melarang kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi ketika ditanya tentang ruh, Nabi tidak menjawab sampai turun ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu dari urusan Rabb, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi Nabi diam dulu sampai turun ayat ini. Ya. Maka orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, ya, membuat tata cara ibadah sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja itu murni muballigh, penyampai. Para sahabat itu juga hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang mereka dapat dari Nabi SAW. Itu mereka teruskan. Padahal mereka generasi terbaik umat ini. Mereka tidak berani membuat perkara baru dalam agama. Mereka disebahkan ini bagian dari agama, padahal bukan. Baik, kita lanjut. Ya ayuhan nas. Ya. Katakanlah wahai sekalian manusia. Jadi dalam Al-Quran kadang kita dengar ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Ya, biasanya panggilan ya ayuhan nas itu surahnya Makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu surahnya Madaniyah. Biasanya begitu. Diperintah untuk mengatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Manusia, ya. Kalau Nabi Musa
Bani Israel. Jadi masing-masing nabi itu hanya menyeru kaumnya, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai Bani Israel, wahai. Tetapi Nabi Muhammad SAW bukan wahai Quraisy, wahai Arab, ya Yohanes. Di situ salah satu sisi penilaian keutamaan Islam. Islam itu agama yang melingkup, diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dia kelebihannya dibandingkan agama yang lain, dia syamilun li jami'in nas, melingkup seluruh manusia. Sementara hanya untuk kaum tertentu. Jadi mana yang lebih bagus? Mana yang lebih hebat? Islam. Nah, ini Islam. Makanya harus bangga menjadi seorang muslim. Tidak boleh malu-malu menampakkan keislaman. Ya. Islam itu mulia. Ya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita itu adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita mulia itu karena Islam. Ya. Dimaklumi sebelum Islam bagaimana kondisi manusia di saat itu. Tetapi setelah mereka masuk Islam, mereka mulia karena keislaman. Allah muliakan mereka dengan keislaman. Katanya, kapan kita mencari selain pada Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Ya. Kalau ingin cari kemuliaan, amalkan Islam. Semakin kita beramal, berpegang teguh dengan Islam, maka kita akan semakin mulia. Tetapi kita akan mendapatkan kehinaan sesuai dengan seberapa jauh kita dari tuntunan Islam. Jika ya terdengar bahwasanya sebagian kaum muslimin tertindas di sebagian tempat, maka para ulama di kondisi-kondisi seperti itu selalu menyarankan supaya kembali kepada agama. Seperti itu jalan keluar kalau ingin selamat dari kehinaan. Siapa yang menjadikan musuh-musuh berkuasa atas kita? Itu kan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesalahan yang kita perbuat. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kalian berupa musibah melainkan itu disebabkan oleh sebahagian oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Wahai sekalian manusia. Itu diingat ya. Utamaan Islam tadi, dia untuk seluruh manusia, sementara selain Islam tidak seperti itu. In kuntum fi syakkim min dini. Maksudnya di sini Islam yang dimaksud, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ya, karena sebelumnya nabi-nabi sebelumnya juga membawa ajaran Islam. Ya. Tapi yang kita maksud di sini Islam khusus. Bukan Islam umum yang di situ bersyarikat semua nabi, tapi Islam khusus itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu lebih utama daripada yang sebelumnya. Apalagi agama-agama yang memang ya dibuat-buat oleh manusia, tidak ada nabinya di situ. Apalagi yang sudah ada perubahan-perubahan. Jadi Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW lebih utama daripada Islam yang dibawa Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Ya.
agama yang mereka nisbahkan kepada para nabi, tapi sebelumnya sebenarnya mereka telah merubahnya. Ya, jelas ya? In kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian ragu min dini, tentang agamaku. Ya, berarti orang musyrikin ragu. Makanya Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan, kalau kalian ragu terhadap agama Islam, paham ya? Maka nah, ada kelanjutannya kan? Ragu, mukmin ragu atau tidak? Orang beriman tidak akan ragu tentang Islam. Ini keutamaan yang lain dari Islam. Orang-orang yang berada di atas Islam itu adalah orang-orang yang berada di atas keyakinan. Dan kalau yakin, maka ada ketenangan di situ. Ya. Adapun orang-orang musyrikin, mereka itu banyak ragu. Dan keraguan ini yang membuat mereka tidak tenang, bimbang, gelisah, ya. Sebab tidak yakin. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Maka saya tidak akan beribadah kepada yang kalian ibadahi min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Akan tetapi saya beribadah hanya kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Saya beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Mewafatkan ini kaitannya dengan apa ini? Rububiyah. Ya. A'budullaha ini apa? Uluhiyah. Saya beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Jadi diingatkan, yang berhak diibadahi itu yang memiliki rububiyah, yang mewafatkan, yang menghidupkan, yang mencipta kita, yang akan membangkitkan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menguasai kita, yang mengatur segala urusan kita, itu yang harus diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyur." Mereka menjadikan atau mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang la yakhluquna syai'a. Sesembahan ini tidak bisa mencipta apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan sesembahan ini yang dicipta. Ya, para nabi, para rasul, para malaikat kan dicipta. Jadi tidak boleh disejajarkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diibadahi itu sendiri adalah ya yang dibikin oleh manusia itu sendiri yang menyembahnya. Ini kan lebih rusak lagi akalnya. Ya. Ya. Maka ketika kita mengajak orang kepada tauhid, hakikatnya sebenarnya kita mengajak mereka kepada akal sehat, fitrah yang selamat. Ya. Hakikatnya seperti itu. Ya. Bukan mau mengkafir-kafirkan, tapi kita ajak mereka kepada kebaikan. Itu tujuannya. Jadi agama Nabi Muhammad
Agama apa? Agama tauhid. Ya, agama tauhid. Dan ini keutamaan Islam. Di mana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bersyarikat dengan para nabi sebelumnya. Semuanya menyeru kepada tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Berbeda dengan yang lain yang tidak di atas agama para nabi. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. A'arbabun khairun a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Rob-rob selain Allah yang berbeda-beda itu lebih baik atau Allah yang lebih baik? Jadi dari semua sesembahan yang ada Allah, ada selain Allah. Mana yang lebih baik? Sebenarnya tidak ada perbandingan ya. Allah Subhanahu wa taala. Muslim, Islam itu agama menyeru agar yang diibadahi adalah Tuhan, sesembahan terbaik, Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala perkara. Sementara selainnya sesembahannya makhluk. Mereka la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Tidak bisa memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat kepada diri mereka sendiri dan tidak bisa menolak bahaya dari diri mereka. Pernah kita dengar tentang kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Itu berhala tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia mau menolong orang lain yang beribadah kepadanya? Para sahabat menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin. Ya, mereka tidak bisa mencegah bahaya dari mereka yang menghampiri mereka, apalagi mau menolong kaum musyrikin itu. Wala yamlikuna mauta, mereka tidak bisa mematikan, wala hayata, tidak bisa menghidupkan, wala nusyura, tidak bisa membangkitkan. Yang bisa berbuat seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau begitu hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Jadi dari ayat ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang keutamaan agama Islam. Yang pertama, dari sisi Islam itu umum. Itu tadi ya ayuhan nas, sementara yang lainnya itu tidak umum. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaum tertentu. Kemudian yang kedua, keutamaan Islam dari sisi hakikat Islam itu sendiri, ya. Yaitu Islam yang itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari walakin apa, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam terhadap penganutnya, di mana penganut Islam itu kalau dia betul-betul berpegang teguh dengan Islam, dia betul-betul pelajari Islam, dia amalkan, maka tidak ada syak, tidak akan ragu dia. Keyakinan. Berbeda dengan kaum musyrikin.
Mereka tidak di atas keyakinan. Mereka terombang-ambing di dalam keraguan dan kebimbangan. Oleh karena itu, kita mungkin pernah membaca sebagian kisah para sahabat. Mereka bagaimana ujian mereka di atas Islam, terutama sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Mereka disiksa, tetapi mereka mau bersabar di atas Islam itu. Ya. Ammar bin Yasir atau Bilal bin Abi Rabah, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu diuji sampai mereka ada istilahnya hijrah Habasyah, bahkan 2 kali hijrah Habasyah. Habasyah waktu itu ya agama Nasrani, agama Nasor. Pergi ke Habasyah, menjadi orang asing di sana, perantau. Untuk menyelamatkan agama mereka, tetapi mereka tidak mau murtad. Itu karena mereka di atas keyakinan akan agama mereka. Beda kaum musyrikin, ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang tidak di atas Islam, itu mereka fi raibihim yataraddadun, dalam keraguan mereka bimbang. Baik, selesai ayat yang kedua dari bab ini, bab Fadlul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita baca di pertemuan malam hari ini bisa semakin membuat kita cinta kepada Islam, bisa semakin bersemangat untuk mempelajarinya, mengamalkannya, istiqomah di atasnya, bersabar di atasnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian adalah sebagai muslimun. Ya. Mempelajari kitab-kitab seperti ini supaya kita cinta istiqomah, itu menjadi pendorong kekuatan supaya kita bisa istiqomah sampai wafat. Itu yang kita harapkan. Naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.